Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ketemu lagi sama saya di channel Abia TV Official. Nah, dalam video saya kali ini saya mau berbagi tips sama kalian tentang cara menangani mobil ketika macet di jalan. Kira-kira seperti apa? Nah, pasti banyak sekali dari kita yang pernah mengalami yang namanya mobil macet atau mobil mogok di jalan ketika digunakan. Nah, kira-kira itu cara mengatasinya bagaimana? Kalian bisa simak terus video saya kali ini. Nah, untuk mengatasi mobil yang macet atau mogok di jalan itu, pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah kalian pinggirkan dulu kendaraan kalian, dicarikan tempat aman. Nah, misal mobil kalian udah nggak bisa di starter lagi, udah berhenti, nah dorong dulu, kalian cari tempat yang aman dan nyaman juga. Nah, dalam artian nyaman tuh mungkin tempat yang agak teduh atau yang ada tempat beristirahatnya. Nah, setelah kalian sudah bawa mobil kalian itu berteduh, terus kalian istirahat dulu ya, istirahat lah paling nggak setengah jam, dan biarkan juga mesinnya agak dingin, dan kalian biar bisa berpikiran lebih tenang lagi. Nah, setelah itu kalian bisa mulai periksa bagian-bagian apa saja yang perlu dicek ketika mobil kalian mogok, agar kalian lebih gampang untuk mengatasinya. Nah, apalagi jika kalian punya mobil, kan kalian udah tahu histori mobil kalian, yang mungkin itu bisa di bagian mesin atau hal yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah kalian tadi udah menepikan mobil, habis itu kalian bisa cek kendaraan kalian, cek di bagian mesin itu. Mungkin kalian bisa buka dulu kapnya, atau mungkin kalau mobil kalian kayak mobil saya, mobil Suzuki Carry, kalian bisa buka dulu joknya, kalian biarkan dulu agak terbuka biar panas di dalamnya itu hilang juga. Habis itu kalian cek. Lantas apa saja yang perlu dicek? Yang perlu kalian cek itu pertama itu platina. Kalau mobil kalian mobil Suzuki Carry, kalian bisa cek platinanya. Nah, platina. Terus kalian bisa cek di rotak. Rotak itu juga kadang-kadang mati sendiri, atau kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Jadi kalian perlu cek juga rotaknya. Terus setelah itu kalian bisa cek juga di filter bensin. Kalian bisa lihat nanti filter bensinnya ada di bagian bawah, urutannya di bawah jok supir. Setelah itu kalian, kalau mungkin platina kalian udah masih oke, terus coba kalian nyalakan mesinnya, starter, mau muter enggak, mau muter itu jilkonya itu muter enggak. Kalau enggak muter, mungkin tuh bisa panbelnya putus. Nah, itu nanti kalian bisa perbaiki sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi pengecekan mobil itu memang harus diurutkan seperti itu. Kalian enggak bisa langsung tebak-tebak menebak, kecuali kalau mobil kalian mungkin mogok karena overheat. Nah, itu kalian bisa jadi punya dua faktor. Kalian bisa cek di air radiator, selang-selang radiator, terus di oli mesin. Kenapa oli mesin dicek? Kalau oli mesin kehabisan juga nanti akan membuat mesin overheat ya. Nah, habis itu selang itu kadang-kadang pecah atau bocor, jadi air radiatornya habis, jadi ya langsung overheat lah kalau udah namanya nggak ada air radiatornya ya. Nah, kalau kalian sudah cek di situ, mungkin kalau pecah, saya sarankan kalian mungkin bisa minta tolong dulu orang rumah, atau mungkin cari bengkel terdekat untuk memperbaikinya, untuk cari ganti selang radiatornya itu. Nah, kalau mungkin kalau mau sambil jalan, bisa lah kalian mungkin ditali dulu atau gimana, nanti sambil diisi berkala dicek lagi seperti sambil jalan. Nah, itu bisa juga. Tapi perlu diingat, ketika kalian mengecek radiator, pastikan air radiatornya itu udah kondisi dingin. Kalau enggak, nanti dia akan nyembur ke atas. Jadi biarkan dulu. Nah, itu tadi fungsinya didiamkan dulu
agar airnya itu enggak nyembur. Nah kayak gitu kawan-kawan. Oke, ini saya buka dulu bagian mesinnya ya, biar saya kasih tahu ke kalian bagaimana apa saja ya yang tadi saya sebutkan. Oke guys, ini saya sudah buka bagian mesinnya. Nah, kalian kalau mau ngecek radiator yang sini, ini kalian buka dulu tutupnya, nanti airnya seberapa. Kalau habis kalian bisa tambah lagi. Atau kalau mungkin kok ini masih banyak, air yang di sini masih banyak tapi kok panas, mungkin kalian bisa cek di oli mesin sini. Nah, oli mesin, kalau kalian mau ngecek selangnya itu ada di sebelah sana ya, selang radiator di sisi sebelah sana. Kalian bisa cek di sananya. Nanti kondisinya seperti apa mungkin nanti akan kelihatan juga. Atau tutupnya itu yang bawah itu bisa bocor juga bisa, jadi airnya sering habis. Atau bahkan radiator kalian bocor karena mungkin kena batu atau apa, nah itu juga bisa membuat air radiator cepat habis. Nah, kalau kalian mau ngecek di radiatornya di situ ya kawan. Jadi kalau kalian udah pastikan cek di situ aman, tadi yang saya bilang tadi, habis itu kalian bisa cek di sini. Kalau di sini itu tempatnya platina guys. Jadi kalian nanti bisa buka ini delkonya kalian buka nih ya, jangan kalian buka, kalian lihat platinanya masih bagus atau enggak ya. Dan nanti ketika di starter kalian juga lihatnya di sini dalamnya ini muter enggak. Kalau enggak muter bisa fan bel yang mesin situ putus, jadi ini enggak mau gerak, jadi otomatis mati ya mesinnya, seperti itu bisa juga. Atau kalau kalian udah terbiasa ngutak di situ, kalian pasti nanti akan paham juga. Oke, di situ saya mau kasih tahu kalian tempat lokasinya yang tadi saya sebutkan itu di bagian rotaknya ini ya. Kalian bisa, kalau untuk mobil Suzuki Carry ini letaknya ada di jok sini. Oke guys, sebentar, ini agak susah kayaknya bukanya ini. Nah, oke. Nah, kalian bisa cek di sini. Nah, rotaknya itu nanti kalian bisa cek di rotak. Kita disebutkan tadi. Kalau udah nggak ada detaknya, mungkin itu udah mati dan perlu ganti. Nah, dan untuk filter bensinnya kalau Suzuki Carry itu seperti itu. Nah, itu yang putih itu guys. Nah, itu kalian bisa cek itu. Kalau misal banyak kotorannya bisa kalian buang dulu kotoran, nanti kalau bisa kalian pasang lagi, dan nanti ketika ada sampai rumah kalian bisa beli baru. Ini kalau untuk di karburasi, andalkan selang gasnya putus, kalian juga bisa cek di situ. Oke kawan-kawan, jadi kalian bisa pastikan selang gasnya aman dah. Ini ya selang gasnya di sini, tuh pastikan ini tidak putus. Nah oke guys, kira-kira seperti itu saja yang perlu dicek ketika kalian menangani mobil kalian ketika macet di jalan. Itu pasti ada suatu hal yang sangat membosankan ketika kalian menggunakan mobil, ternyata ketika di jalan mobil kalian mogok. Oke guys, kira-kira kurang lebihnya seperti itu cara mengatasi mobil ketika macet di jalan atau mogok di jalan. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu pastikan kalian tepikan dulu mobilnya, diamkan dulu beberapa saat biar dingin dulu mesinnya. Habis itu baru kalian cek. Nah, ceknya ini apa saja? Kalian bisa cek di platina, rotak, terus di delco, fan bel, radiator, oli. Nah, itu kalian bisa cek semua. Nah, yang terpenting itu kalian bisa cek juga di sekring ya kawan-kawan. Sekring itu ada di ada di depan sini, di bawah supir ya. Itu juga kalau sekring itu kalau kendor itu juga bisa buat mobil kalian macet pastinya, karena sekring itu berhubungan dengan listrik. Kalau nggak ada listrik otomatis ya mobil nggak bisa jalan. Dan kalian bisa cek juga di akinya ya, aki itu juga kalian cek, siapa tahu kabelnya kendor. Nah itu juga nanti bisa bermasalah juga buat mobil kalian nggak mau jalan.
Oke guys, kira-kira seperti itu video saya kali ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua, lebih buat saya juga. Nah, ini juga bisa membantu kalian yang mungkin sedang mengalami mobilnya trouble di jalan atau sering terjadi kendala dengan mobil kalian. Kalian bisa simak terus video saya. Mungkin kalian ada butuh hal yang lain, kalian bisa cek-cek di video saya yang lain. Sudah banyak yang saya buat videonya tentang mobil Suzuki Carry 10 ini. Oke kawan-kawan, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.